Logo sponsor sudah seperti ciri khas yang membedakan jersey bola dengan olahraga lainnya. Tentu saja merek-merek itu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa menaruh logonya di jersey klub. Dan semakin besar klubnya, semakin mahal pula biayanya. Lalu semahal apa perusahaan harus membayar klub untuk jadi sponsor di jersey? Berikut 10 sponsor jersey termahal di dunia. Pertama, ada salah satu sponsor paling ikonik di Liga Inggris. Arsenal telah bekerja sama dengan Fly Emirates sejak tahun 2006. Itu tahun yang sama ketika mereka pindah rumah dari Stadium Highbury yang ikonik ke Emirates Stadium yang megah. Fly Emirates sendiri adalah perusahaan maskapai penerbangan yang berbasis di Uni Emirates Arab. Perusahaan ini juga terkenal jadi sponsor banyak klub bola lainnya, seperti Olympique Lyon, Hamburg SV, dan Real Madrid. Untuk kerjasama dengan Meriam London sendiri, Arsenal dapat gelontoran dana mencapai 40 juta euro per musimnya. Pada bulan Agustus 2023, Arsenal dan Emirates memperpanjang kerjasama mereka sampai tahun 2028. Kesepakatan antara Chelsea dengan Infinite Athlete adalah yang terbaru dari daftar ini. Situasi politik panas antara pemilik The Blues sebelumnya, Roman Abramovich, dengan pemerintah Inggris membuat perusahaan telekomunikasi Three ingin melepas logo mereka di jersey Chelsea musim kemarin. Dan setelah kontrak mereka habis di musim 2022-2023, Three pun memilih tidak memperpanjang kerjasama mereka. Chelsea sempat memainkan pertandingan musim 2023-2024 dengan jersey polos tanpa sponsor. Sebelumnya ada beberapa rumor sponsor baru Chelsea, dari perusahaan penyiaran Paramount Plus sampai konsol game Nintendo. Tapi di bulan Oktober 2023, Chelsea mengumumkan Infinite Athlete lah yang jadi sponsor mereka. Infinite Athlete adalah perusahaan teknologi yang berfokus di bidang olahraga. Produk utamanya adalah menyediakan data-data penting untuk klub. Dari kesepakatan ini, Chelsea dapat gelontoran dana sebesar 46 juta euro per musim. Memang jumlah yang tak seberapa bila dibandingkan anggaran belanja Chelsea akhir-akhir ini yang selalu boncos. Dari Inggris beralih ke Jerman, tak heran kalau hanya raksasa Bundesliga Bayern Munchen yang jadi wakil Jerman di daftar ini. Bayern Munchen telah memajang logo perusahaan Telkom T-Mobile sejak tahun 2002. Dan di tahun 2022, tepat 10 tahun kemitraan, T-Mobile memperpanjang kontraknya bersama di Bayern sampai tahun 2027. Dengan Bayern mendapatkan dana sebesar 50 juta euro per musimnya. Memang masih banyak sponsor yang lebih mahal, tapi Bayern bisa mencatatkan diri sebagai klub dengan pendapatan komersial tertinggi di dunia pada tahun 2021. T-Mobile memang jadi sponsor utama jersey Munchen. Tapi uniknya, logo T-Mobile tidak hanya terlihat di jersey, melainkan juga di tribun penonton. Biasanya di pertandingan kandang akan ada sekelompok orang berpakaian serba putih duduk membentuk formasi logo T-Mobile. Dari beberapa sumber diketahui kalau mereka adalah karyawan T-Mobile. Pabrikan mobil terkenal asal Amerika Jeep telah jadi sponsor utama Juventus sejak tahun 2012. Raksasa Italia itu pun telah meraup lebih dari 100 juta euro dari kemitraan tersebut. Pada tahun 2021, Juve menandatangani perpanjangan kontrak sampai 2024. Dari kesepakatan ini, Juve berhak mendapat 51 juta euro per musimnya. Jeep memang merek mobil, tapi perusahaan Jeep dimiliki oleh Exor, perusahaan induk asal Belanda yang juga dimiliki oleh keluarga Agnelli. Jadi, saat Andrea Agnelli mengundurkan diri sebagai presiden Juve di akhir tahun 2022 lalu, kepemilikan Agnelli atas Juve tidak benar-benar hilang. Meskipun begitu, di akhir musim 2023-2024 nanti, kabarnya keluarga Agnelli tidak lagi akan jadi sponsor utama Juve. Kembali lagi ke Inggris, Standard Chartered sepertinya jadi salah satu sponsor kaos Liverpool paling ikonik. Standard Chartered sendiri adalah bank multinasional yang berasal dari Inggris.
Liverpool telah memajang logo Standard Chartered di kaosnya sejak tahun 2010. Di tahun 2022, Standard Chartered dituduh mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong. Liverpool pun dituntut untuk tidak memakai logo bank asal Inggris itu lagi di kaosnya. Tapi, di tahun yang sama, Liverpool memperpanjang kerjasama mereka sampai tahun 2027. Liverpool sendiri menerima dana sebesar 53,5 juta euro per musimnya berkat kerjasama tersebut. Jumlah tersebut membuat Liverpool jadi salah satu klub yang menerima dana terbanyak dari sponsor di Premier League. Salah satu sponsor termahal di Premier League lainnya adalah Manchester United dengan TeamViewer. Saat kerjasama dengan Chevrolet berakhir di tahun 2021, United mengumumkan kesepakatan baru dengan perusahaan software asal Jerman tersebut. Jumlahnya cukup banyak, yaitu 55 juta euro per musim. Dari segi bisnis, TeamViewer menerima banyak keuntungan dalam hal jangkauan perusahaan, mengingat Manchester United adalah brand yang terkenal di seluruh dunia. Sedangkan untuk klub, prestasi mereka masih sama saja meskipun gonta-ganti sponsor. Kita telah masuk ke ranah sponsor termahal di Premier League. Manchester City adalah klub penerima dana segar terbesar dari sponsor di Premier League. Untuk kerjasama ini, Etihad Airways membayar City sekitar 55 juta euro per musimnya. Etihad juga jadi sponsor utama City sejak tahun 2010, 2 tahun setelah pengambil alihan klub oleh Sheikh Mansour. Maskapai penerbangan yang berbasis di UAE itu mensponsori dari kit, stadion sampai fasilitas, sampai tempat latihan. Dilaporkan, memang The Citizen menerima 55 juta euro per musim dari kesepakatan ini. Tapi ada potensi City menerima lebih banyak dari itu, mengingat pemilik mereka, Sheikh Mansour, adalah orang yang sangat berkuasa di Jazirah Arab. Setelah berjuang melawan krisis keuangan dan menarik bermacam tuas ekonomi, Barcelona akhirnya mendapat sponsor baru yang menguntungkan. Ialah Spotify, aplikasi streaming musik terbesar di dunia. Dari kesepakatan ini, Barca dapat dana sebesar 60 juta euro per musimnya. Sebenarnya kesepakatan ini memuat banyak fakta. Namun yang paling menarik adalah mengubah nama stadion legendaris mereka jadi Spotify Camp Nou. Selain itu juga beberapa kali Barca mengubah logo Spotify di jersey jadi logo musisi-musisi tertentu sebagai tribute. Paris Saint-Germain sudah dikenal luas sebagai klub yang dimiliki oleh oligarki asal Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Tapi baru di tahun 2022 PSG memasang perusahaan maskapai Qatar, Qatar Airways sebagai sponsor utama. Sebelumnya sponsor jersey mereka adalah Accor Life Limitless, perusahaan perhotelan asal Prancis. Mengingat klub ini dimiliki oleh Qatar Sports Investment yang merupakan anak perusahaan otoritas keuangan Qatar dan punya presiden dari Qatar, kesepakatan dengan Qatar Airways bukan langkah yang mengejutkan. Dari kesepakatan baru bersama Qatar Airways, PSG kabarnya dapat anggaran tak kurang dari 65 juta euro per musim. Meskipun PSG punya sokongan dana dari negara Qatar, tapi ternyata dana sponsor kaos mereka tak sebesar Fly Emirates di jersey Real Madrid. Los Blancos adalah salah satu klub terbesar di dunia dan klub dengan trofi terbanyak di dunia. Jadi tak heran kalau Madrid memuncaki daftar dana sponsor jersey termahal. Fly Emirates sudah jadi sponsor utama Madrid sejak tahun 2013. Dan di tahun 2022, mereka memperpanjang kontrak sampai 2026. Tidak ada laporan resmi soal berapa nominalnya, tapi dilansir dari Sports Pro Media, beberapa sumber dari Spanyol meyakini Madrid menerima dana sebesar 70 juta euro per musimnya. Hampir 2 kali lipat uang yang diterima Arsenal dengan sponsor yang sama.